Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ali Astia. Sebelumnya kita sudah membahas seri 1, yakni pengenalan interface dan juga pemanfaatan skala pada lembar kerja atau worksheet atau juga kertas pada aplikasi CorelDRAW. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak video tersebut, silakan untuk menyimak video tersebut di dashboard saya. Setelah itu baru menyaksikan video seri kedua ini. Dan tentunya buat teman-teman yang baru saja menyimak, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tentu saja aktifkan lonceng agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru jika saya mengupdate video di channel ini. Baik teman-teman, pada seri kedua dasar desain grafis kali ini sesuai dengan yang saya mention pada video seri 1, bahwasanya kita akan mempelajari menggambar objek sederhana dan tips-tipsnya serta menempatkan objek itu tepat di tengah-tengah kertas yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuka aplikasinya, CorelDRAW X7 64 bit, dan selanjutnya kita langsung saja untuk membuat dokumen baru. Klik new dokumen di sini. Kita tunggu sebentar. Ini aplikasinya tiba-tiba deadlock. Oke. Kita langsung oke kan saja. Well, teman-teman, kita sudah punya satu lembar kerja atau kertas baru di sini, dan ukurannya di sini adalah A4. Dalam satuan size ini 21 cm untuk lebar dan 29,7 cm untuk tinggi kertas ini. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas detail bagaimana lembar kerja itu ya. Selanjutnya skala. Nah, dan juga saya sudah pernah mention bahwasanya kita bisa melakukan customisasi atau merubah ukuran kertas itu sesuai dengan yang kita inginkan. Saya contohkan pada video sebelumnya penerapannya dalam bentuk mengubah menjadi ukuran spanduk, yakni 3 meter kali 1 meter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan buat kertas ini menjadi ukuran persegi ya. Kita kalikan saja, kita buat 20 cm kali 20 cm, 20 cm kali 20 cm. Oke. Jadi ini akan persegi. Oke, kita jangan lupa kembali to page untuk memposisikannya secara proporsional si kertas ini. Baik, pada video sebelumnya kita sudah mention juga bahwasanya di sebelah kiri ini adalah tools untuk melakukan kreativitas ataupun menggambar objek di kertas kerja kita. Serta di sebelah kanan ini ada warna dan sebagainya. Di atas ini adalah detail kertas. Yang pertama kita akan mencoba untuk menggambar box atau kotak. Pada toolbox ini atau alat-alat ini kita lari ke rectangle tool, logo ini, atau teman-teman juga bisa langsung mengklik F6. Kita klik di sini, klik. Nah, ketika tools ini sudah terpilih, tandanya ketika kita geser tanda panah ini namanya kursor, kita geser ke arah lembar kerja, dia akan berubah menjadi plus dan diikuti seperti kotak kecil ya di dekat plusnya itu. Silakan klik kiri dan tahan, lalu geser mouse-nya. Geser. Nah, seperti ini kita sudah berhasil menggambar satu box atau satu objek berbentuk kotak ya. Nah, dalam hal ini dia kotaknya persegi panjang. Ketika kita sudah menggambar satu objek ya teman-teman, si kursornya ini masih berbentuk plus. Nah, catatan penting bagi teman-teman sekalian, plus ini harus kita ubah menjadi tanda panah
kembali, karena kalau tidak dia ketika kita mengklik itu dia akan menjadi kotak kembali seperti ini tuh ya, banyak sekali. Dan kita bisa mengembalikannya dengan mengklik pick tool yang paling atas daripada toolbox ini. Kita klik dan dia akan berubah menjadi tanda panah ketika kita geser ke lembar kerja kembali. Nah, kita blok saja semua ini, kita hapus dengan klik kanan lalu delete. Oke. Nah, pada objek ini kita bisa melakukan penempatan atau resize ya, penyesuaian ukuran si kotak ini menjadi ukuran si kertas ini, gitu ya. Kita bisa melakukan membesarkan, mengecilkan kotak ini dengan cara mudah sekali. Klik pada objeknya. Objek itu adalah gambar yang kita buat atau benda yang kita buat di atas lembar kerja. Nah, kita klik, maka dia akan muncul titik-titik hitam besar ini di sudut-sudut dan di tengah garis ya. Ini satu, ini tengah garis, dan ini di sudut garis, seperti itu. Nah, ada dua cara membesarkannya teman-teman. Yang pertama ini adalah dengan meletakkan si kursor panah ini tepat di atas titik hitamnya sehingga dia berubah menjadi kursor panah 2 ya. Berubah seperti ini. Kita klik kiri dan tahan, lalu geser ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke atas dia membesarkan, kalau dia digeser ke bawah dia mengecilkan. Situ ya. Kita lepas, lalu dia akan mengecil ataupun membesar. Lalu bagaimana jika kita ingin melebarkan semua sisi secara bersamaan? Letakkan kembali si kursor panah ini di atas titik hitam sudut sampai dia berubah menjadi panah 2 seperti ini ya. Dua sisi panahnya. Kita klik dan tahan dan geser mouse-nya. Maka dia seluruh sisinya akan membesar secara proporsional. Seperti ini. Nah, pertanyaan sekarang kita akan melakukan penyesuaian kotak ini dengan kertas. Bisa kita sesuaikan atau samakan ukurannya dengan menarikkan saja lembar kerja si objek ini dengan cara membesarkan lewat titik-titik hitam yang sudah kita klik objeknya, letakkan kursor di titik hitam, lalu klik kiri dan tahan serta tarik seperti ini. Ya, yang atas juga klik kiri dan tarik. Lepas, taruh di atasnya kertas sampai berubah panah, klik kiri, tahan dan geser. Nah, ini teman-teman kita harus melakukan penyesuaian yang cukup rumit. Kenapa? Ketika ini kita menariknya tidak pas, maka dia ukurannya tidak sama persis. Nah, disinilah letak kemudahan kita. Lalu tipsnya adalah teman-teman, perhatikan size di sini. Ketika kita tidak mengklik objek seperti ini, jadi kalau kita klik objek atau pilih objeknya itu, dia titiknya ini, titik hitam-hitam ini muncul di setiap sisinya ya kan. Ketika kita klik objeknya, maka yang muncul di sini itu adalah ukuran si objek. Tetapi ketika kita tidak memilih ya, kita seperti ini, tidak memilih objeknya, maka yang di sini yang muncul adalah ukuran kertas. Oke. Secara sederhana kita samakan saja ukuran kertas dan ukuran si objek ini. Si kertas kita 20 kali 20 cm, maka kita klik objeknya, kita letakkan kursor sini, lalu klik sampai muncul kursor kedip-kedip seperti ini. Lalu kita hapus, bisa klik kanan. Oh, salah. Klik blok semua. Tekan tombol backspace atau yang tulisannya BACKSPACE di keyboard, lalu kita klik sekali, dia hilang. Kita masukkan ukuran menurut ukuran si kertasnya tadi, 20 cm-nya tidak perlu ditulis, cukup tulis angkanya saja. Lalu kita blok juga yang bawah,
lalu kita ganti 20. Lalu kita tekan enter di keyboard ataupun kita klik sembarang di kertas. Maka si objek ini sudah sama ukurannya dengan kertas. Oke, kita buktikan. Ini kita tidak memilih objek, berarti ukuran kertas di sini 20 kali 20 cm. Ketika kita klik si objeknya, maka ukurannya juga sama 20 cm kali 20 cm karena kita sudah menyesuaikannya sebelumnya tadi. Nah, caranya bisa kita klik, tarik, lalu tahan sampai dia seperti ini posisinya, jadi seolah-olah dia tepat berada di atas seperti ini. Atau secara mudah kita klik saja objeknya, lalu kita tekan tombol P di keyboard, maka dia akan recenter. Oke, tepat berada di tengah si kertas. Oke, dan ini sudah berada tepat sempurna, tidak ada satu sisi pun yang terbuang ya, atau tidak tertutup oleh si kertasnya. Nah, mengapa seperti itu? Sebenarnya menekan tombol P saat memilih objek di keyboard itu, dia akan meletakkan si objeknya ini tepat di tengah-tengah kertas. Jadi logikanya, ketika kita kecilkan ukuran objeknya, maka dia akan berada di atas kertas. Ya, maksudnya berada tepat di tengah kertas. Karena ukurannya kecil. Karena tadi ukurannya besar, maka dia recenter dan menutupi semua kertas ya. Kita buktikan, kita tekan P dan dia kembali ke tengah kertas. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa membuktikan dengan mengukurnya sendiri berapa senti, ya kan? Semuanya seperti ini dan lain-lainnya. Oke. Itu bagaimana kita caranya membuat objek kotak ya dan menempatkannya pada pada tengah-tengah atau center di kertas. Begitu juga hari ini kita belajar mengenai satu objek kotak dan yang kedua adalah objek lingkaran. Tepat di bawah kotak kita ada ellipse tool atau F7. Nah, ini adalah untuk membuat lingkaran. Silakan klik ellipse toolnya atau lingkaran, maka dia akan berubah seperti kotak tadi sebelumnya. Tanda panahnya berubah menjadi plus dan diikuti di bawahnya adalah lingkaran. Kita klik kiri di lembar kerja dan tahan, lalu geser. Maka kita sudah membuat sebuah lingkaran. Untuk meletakkannya tepat di tengah-tengah, kita tinggal klik objeknya tadi, tetap seperti ini, lalu tekan P. Maka dia berada di tengah-tengah kertas. Jadi prinsipnya menempatkan atau menengahkan sebuah objek pada kertas itu dia tidak tidak peduli objek apapun, tapi tetap akan berlari ke tengah atau berpindah ke tengah seperti itu. Oke teman-teman, itu cara kita membuat dua objek secara sederhana dulu, dan nanti pada video-video selanjutnya kita akan belajar lebih banyak mengenai pemanfaatan tools ini menjadi sebuah desain yang sangat menarik, dan tentunya kita akan iringi dengan teori-teori yang secara aplikatif ya. Jadi ada teori langsung bisa diterapkan. Jadi harapannya teman-teman bisa menyimak video ini secara baik dan memahaminya. Jika merasa belum paham, bisa memutar ulang kembali video ini. Oke. Nah, demikian teman-teman video pembahasan kita tentang seri 2 dasar desain grafis kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng pada video pembelajaran ini, sehingga teman-teman nanti akan langsung mendapatkan notifikasi dari saya ketika saya mengupdate video-video terbaru. Demikian, jangan lupa untuk share video ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa di video seri ketiga tentang teknik-teknik di dasar desain grafis, langsung dengan contoh kasus yang aplikatif.
Dan tentunya saya juga akan memberikan berbagai tips dan trik saat pengerjaan serta teori-teori di Corel Draw ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.